kita harus berasuransi. Ini kita harus persiapkan. Nah, terus Bapak perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia itu 10% per tahun. Jadi orang kaya dulu dia mengamankan uang itu dibeli rumah, beli tanah, ya kan, beli bangunan. Dulu harganya murah, sekarang mahal. Itu yang disebut dengan inflasi. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang itu mampu untuk beli rumah atau tidak? Lebih banyak mana? Lebih banyak yang nggak mampu dong. Orang yang nggak mampu itu harus punya yang namanya paper asset. Paper asset itu apa? Paper asset itu SCHR. Ini perusahaan kita. Karena Bapak cukup nabung sesuai dengan kemampuan Bapak. Ada pilihan, 3 pilihan, 350, 700 ribu, atau 1 juta. Nabungnya cukup 60 bulan saja. Potensi Bapak ini miliaran rupiah ke depannya. Cukup 60 bulan saja. Bapak nabung cukup 60 bulan, tapi potensi miliaran. Kenapa? Karena uang nasabah itu ditempatkan di reksadana, obligasi, saham di pasar modal. Itu juga PNS yang dikontrol. PNS itu punya pensiun. Kenapa? Padahal itu gajinya dipotong. Gajinya dipotong, dia taruh ditempatkan di pasar modal sama manajer investasi. Kalau taruh di bank itu Pak 1-2% per tahun, itu pun inflasi kita 10%, habis di kita. Nggak kebayar tuh pensiun. Nah, pemerintah pun cinta, dia taruh di yang namanya saham, obligasi, reksadana yang nanti ke depan itu untuk pensiun mereka juga. Padahal uang mereka dipotong dari gaji. Seperti itu. Paham ya Pak ya? Nah, ini. Nah, di CHR kita cukup nabung 350.000, 700.000, 1 juta sesuai dengan kemampuan Bapak. Kan yang tahu udah Bapak itu potensi miliaran rupiah. Itu yang disebut dengan investasi. Terus, nah, ini ilustrasi biaya hidup. Artinya di saat usia kita produktif, kita sehat, Bapak ini beliau sehat, beliau bisa narik customernya, Bapak ini dapat uang. Lalu bagaimana kalau Bapak ini nggak sehat? Sakit. Kalau bisa narik? Nggak bisa Kan? Tentunya nggak bisa narik. Nah, kalau di CHR, apakah dapat uang? Enggak kan? Nah, kalau di sini Bapak bisa membangun kekayaan, bisa membangun aset dengan cara menabung dan mengajak teman menabung. Sama juga Bapak membangun perusahaan untuk anak Bapak. Ketika kita sakit, income tetap datang, tetap hadir. Karena ntar ada sistemnya, marketing plan. Terus lanjut Pak. Nah, ini perusahaan kita ada di seluruh Indonesia. Kantor pusat kita ada di Jalan Es Parman, di Wisma Asia. Bapak kalau mau ke Slipi, itu ada Hotel Peninsula, sebelah ada Wisma Asia, BCA itu kantor pusat kita Pak, di lantai 11. Nah, kantor layanan nasabah karnya ada di Kelurahan Tomang di Lancar, Es Parman juga. Iya, namanya Wisma Kalai. Nah, ini legalitas kita. Yang namanya perusahaan insurans itu pasti diawasi sama yang namanya Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Ini pemerintah punya. Artinya ada SOP, standar operasional prosedur yang dibuat sama pemerintah terkait dengan perusahaan-perusahaan asuransi maupun perbankan. Dia harus store tunai dari kekayaan perusahaannya 120%. Kenapa? 100% ketika perusahaan ini kolek. Yang namanya perusahaan pasti ada koleknya dong, pasti ada utang. 100% uang nasabah aman. Yang 20% untuk karyawan-karyawannya. Kalau perusahaan ini kolek. Tapi dahsyatnya RBC dari KAR dia bukan 120% lagi, tapi 200,16%. Artinya perusahaan ini sangat sehat, perusahaan ini sangat baik sekali. Jadi nggak usah takut bangkrut. Gitu. Dan selain itu Pak, perusahaan kita juga direasuransikan lagi dengan perusahaan asuransi internasional bahkan nasional. Gitu. Jadi pengamanannya itu sangat luar biasa terkait keamanan uang nasabah di CHR. Satu yang perlu Bapak nggak perlu khawatir karena usia perusahaan ini sudah sangat tua, sudah sangat berpengalaman, makanya sistem pengamanannya sangat luar biasa. Nah, seperti itu. Nah,
Insuran, tadi bicara investasi. Nah, insuran itu bapak tuh di cover sama diproteksi sama asuransi jiwa. Misalkan bapak nabung 350.000 per bulan selama 60 bulan, bapak tuh di cover setelah bapak jadi nasabah, join bapak nabung, bapak udah di cover. 21 juta kalau yang 3,5, 42 juta kalau yang 700, 60 juta kalau yang 1 juta. Bapak udah di cover namanya asuransi jiwa. Jadi meskipun kita nabung 1 bulan, 2 bulan, umur kita nggak tahu, terus kita meninggal nih, itu ahli warisnya terima. Namanya uang pertanggungan. Sebesar tergantung bapak nabungnya yang berapa, kan kayak gitu. Nah ini ilustrasi keuangan kita kan. Tadi yang saya bilang, inflasi. Bapak cukup nabung 350.000 atau 700 atau 1 juta. Nah ini cukup 60 bulan saja, ya kan? Potensi miliar. Sekarang saya tanya bapak mau kasih nggak anak warisan 1 miliar? Mau lah. Iya. Mau. Oke. Pertanyaannya gini, kalau bapak mau ngasih anak warisan 1 miliar ke depan, sekarang katakanlah bapak nabung 1 juta per bulan, butuh berapa tahun? 1 tahun 12 juta. berapa bulan? 12. Kalau bapak nabung 1 juta berarti totalnya 12 juta. 10 tahun 100 tahun 1,2 Juta. 2 miliar. miliar. Berarti bapak kalau mau nabung normal 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, itu butuh waktu 100 tahun untuk bisa menguasai anak 1,2 miliar. Kira-kira umur kita masih ada nggak? Nggak cukup. Nggak cukup. Masih ada nggak Pak? Enggak kan? Di CAR bapak cukup nabung selama 60 bulan, nggak nyampe 100 tahun, 60 bulan aja Pak, 5 tahun sebentar. Uang bapak ditempatkan di pasar modal, reksadana obligasi dengan unit perkembangan unit link atau bagi hasil ke kita dari saldo itu 20% maksimal. Itu 20%, artinya uang bapak itu bertambah terus. Kalau bapak nabung 3,5 aja, 30 tahun kemudian udah 1 miliar kok. Sepanjang bapak nggak ambil ya. Gitu. Kalau bapak nabung 1 juta per bulan, ini bisa kisaran 7 miliar loh. 30 tahun ke depan. Nggak perlu 100 tahun, nabungnya cuma 60 bulan aja. Oke, paham Pak ya? Dan ini bisa gratis Pak. Nabungnya. Ini bisa gratis, dasar nggak? Itu yang disebut dengan income. Membangun aset. Sama juga Bapak membangun perusahaan, membangun jaringan. Ini bisa Bapak gratis. Caranya gimana? Caranya, ya kan? Bapak cukup bawa 5 orang aja. 5 orang. Bapak cukup bawa 5 orang, Bapak referensi 5 orang. Saya main gini aja. Bapak cukup referensi 5 orang. Cara kerjanya gimana? Bapak taruh 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? 5 ini bawa lagi 5. Saya jamin dan saya garansi dalam jangka waktu 1 tahun, paling lama Bapak sudah mendapat income sebanyak 50 juta rupiah per bulan. Atau gaji bulanan. Gaji per bulannya. Gaji di mana sih? Gitu. Bapak bawa 5 aja. Jadi jangan berpikir, wah saya harus bawa ribuan orang enggak. Cara kerjanya enggak begitu. Jadi Bapak cukup bawa 5, mereka duplikasi bawa 5 lagi, mereka duplikasi bawa 5, dan dalam jangka waktu 8 bulan posisi Bapak saya yakin Berarti orang-orang yang direferensi itu langsung tersistem di situ. langsung tersistem Iya. omset Bapak. Kayak gitu. Langsung tersistem omset Bapak. Itu paling sedikit Bapak dapat income 50 juta rupiah. Saya ngomong paling dikit tuh. Kecil. Ya kan? Paling kecil. Kalau itu terduplikasi dengan Sempurna. benar, dengan sempurna. Satu Tapi ngajak kalau 5. itu terduplikasi dengan sempurna, Bapak paling sedikit 300 juta. Sebulan. Sebulan, nggak usah lama-lama. Setahun Bapak kerja asal fokus dan semangat. Gitu. Jadi nggak perlu Bapak bawa banyak orang, cukup bawa 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bapak bina mereka, ajak bina duplikasi, ajak bina duplikasi. Maksudnya ketika abang nih ngajak Bapak, ajak Bapak dibina. Gitu. Dibina, ya abang belum bisa, kita kerja tim tengah. Ya, dibawa ke sini gitu kayak gini. Dibina, terus duplikasinya bagaimana? Saya udah bisa ngomong nih, saya berusaha bagaimana tuh bisa ngomong gitu. Itu namanya ilmu duplikasi, sehingga Bapak dimanapun bisa ngomong tentang 3i. Karena kalau Bapak nggak ngomong nih semuanya nih, Bapak Indonesia nggak ngomong ke orang lain, itu akan diambil orang lain. Kenapa? 3i bukan barang baru Pak.
3i udah bukan barang yang kalau orang ngomong wah 3i itu tipu-tipu atau orang nggak waras. Kenapa saya bilang nggak waras? Orang ketinggalan zaman. Kenapa orang ketinggalan zaman? Bapak kalau ngeliat di internet cukup tidak bos banyak orang itu. Bapak kalau ngeliat di YouTube tetap 3i banyak banget. kenapa pejabat itu banyak yang masuk di sini. Menteri aja banyak yang masuk di sini. Saya sendiri orang Pemda DKI saya masuk sini. Saya udah zona aman seperti tadi saya masuk ini. Kenapa saya berpikir? Saya nggak selamanya sehat. Selama saya produktif kerja di Pemda DKI bayar saya. Tapi ketika Pemda DKI saya udah nggak produktif, apa Pemda DKI mau bayar saya? Sakit misalnya. Sakit setahun. Sakit aja saya sehari dipotong pak. Potongannya nggak tanggung-tanggung, 500.000 sehari. Artinya apa? Ketika kita nggak produktif, Nggak akan mereka dibayar. nggak mau bayar. Tapi beda dengan sistem CHR, ya kan? Bapak lagi sakit, bapak lagi liburan, ya kan? Bapak katakanlah meninggal dunia, sistem ini tetap jalan pak, dan ini akan diwariskan ke anak kita. Ada satu testimoni yang Bron itu ya, yang Bron. Misalkan kita sudah sampai bronze agensi, nanti lah saya bicara garis besarnya belum masuk teknis lah. Posisi bapak bronze agensi, kita kan ada jabatan kan. Bronze agensi itu 15 juta, 15 juta, 15 juta. Sini 15 juta, sini 15 juta, sini 15 juta. Gaji bapak 5 sampai dengan 10 juta. Tahu nggak bang gaji bapak 5 juta? Terus kita meninggal di sini. Itu anak kita, ahli warisnya. Tinggal nerusin dong pak. Nggak dari nol. Sama juga kita nggak bangun perusahaan dong buat anak kita. Ya kan? Ternyata jaringan ini berkembang. Tahu anak kita diam aja, jaringan ini berkembang lagi. Tetap anak kita malah besar gajinya. Dan ini terjadi pak. Ada seorang janda yang meninggal suaminya posisi bronze agensi, terus dia meninggal, ya kan? Nah, ternyata jaringan ininya Tumbuh. ada orang hebat semua di sini. Tumbuh sekarang udah platinum agensi 50 juta per bulan. Padahal tuh Suaminya udah nggak ada. meninggal dunia. Yang ngejalanin bisnis ini udah meninggal. Istrinya ngelanjutin doang Istrinya ngelanjutin doang. Sudah sampai 50 juta per bulan. Jadi kalau bapak melihat apa? Oh ini perusahaannya apa? Perusahaan kita udah tua. CAM, Salim Group. Salim Group ini yang mendirikan Bank Indonesia, yang mendirikan Indomaret, yang mendirikan Indofood, yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kalau kari itu sering saja. Bahkan asal dunia. Nah iya. Nah inilah yang lagi booming. Produk unggulan kita namanya 3 Network. CHR itu banyak produknya, tapi yang kita bicarakan di sini produk unggulannya 3 Network karena sudah menyumbangkan 50 miliar per bulan omsetnya sebulan. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Kenapa? Karena sistemnya itu nasabah get nasabah. Bapak lihat taksi konvensional seperti abang lah, tukang ojek biasa dengan ojek yang berbasis aplikasi. Omsetnya banyak kemana? Aplikasi. Yang berbasis aplikasi dong. Sama. Perusahaan asuransi itu banyak pak, ya kan? Tapi sistem kita sudah menggunakan basis aplikasi, namanya 3 Imobis, ya kan? Jadi semua nasabah, semua mitra bisa didaftarkan melalui aplikasi. Jadi nggak perlu datang ke kantor. Nggak perlu. Gitu. Setelah didaftarkan, tak bapak udah resmi jadi nasabah, silakan nabung. Udah keluar langsung nama bapak. Misalnya nama bapak siapa? Ya Amri. Bapak didaftarkan di sini, ya kan? Terus bapak nabung sendiri. Silakan pak, nabung kodenya sekian, keluar langsung nama bapak. Tek, ya kan? Udah langsung keluar. Sebulan kemudian polisi datang. Buku polis itu bapak beli rumah ada sertifikat dong. Bapak nabung di bank ada buku tabungan. Bapak ikut program ini ada buku polis. Itu surat berharga untuk pegangan bapak nanti apabila polis itu mau digunakan. Dan kalau polis pun itu hilang, namanya kertas, ya kan bisa hilang, bisa terbakar, bisa rusak. Kita menyediakan yang namanya polis itu bapak nggak harus khawatir. Jadi bapak tinggal buka aplikasi, mungkin polis. Polis itu sistem pak, jadi dia tuh nggak bakal hilang. Sepanjang bapak passwordnya ini buku polis, tapi saya pun nggak ada ini nih, saya hilang nih. Saya mau klaim, karena ini klaimnya susah lagi. Orang kan bilang nanti klaim susah. Enggak, kita nyediain e-polis. Bapak klik aja di aplikasi handphone bapak, ya kan? Ini udah canggih sistemnya. Bapak klik aja,
kan muncul seperti itu isinya yang disebut dengan e-polis. polis. Ya, itu e-polis yang hijau. Oh, iya. Hijau. Ya. Itu yang disebut dengan e-polis. Ini sebulan setelah terdaftar dan nabung Udah muncul. Keluar itu ya. Iya, maaf Pak. Nah ini yang dasar itu. Jadi konsepnya nasabah get nasabah. Nah, itu Nah, doang. jadi yang saya sebut dengan uang bisnis dahsyat. Sekarang Bapak ada bank bagus atau perusahaan asuransi bagus. Katakanlah perusahaan asuransi A, saya nggak sebut lah namanya. Terus Bapak join di situ. Bapak ajak temen join lagi di situ. Bapak dapat bonus nggak? Enggak. Enggak toh. Yang dapat agennya toh, ya kan? Kalau Bapak lihat bank bagus nih, terus Bapak tuh nabung sini bagus, kan gitu. Bapak dapat bonus nggak? Enggak. Jika Bapak bisa dapat bonus, nah dari bonus itu lah kita bisa nabung yang gratis. Bahkan bisa dapat income mulai dari ratusan ribu, puluhan juta, sampai dengan ratusan juta, bahkan miliar. Tergantung omset Bapak. Iya, nanti ada penjelasan tentang itu, ada gitu Pak. Penjelasan tentang itu ada. Ada yang mau ditanya nggak? Ya, yang saya pertanyakan itu, ini kan 5 Tahun. tahun lah kurang Iya. lebih ya. Terus setelah 5 tahun Udah nggak nabung lagi? Udah nggak nabung. berhenti ya. Bukan berhenti. Maksudnya untuk Nilai investasinya. menabungnya berhenti gitu. Iya, jadi gini, di sini Bapak cukup, tadi udah saya jelasin ya, Bapak mau ngasih, kan kita tujuan nabung itu bisa macam-macam nih, bisa untuk warisan anak, tergantung kebutuhan ya, bisa untuk kita mau haji atau umroh, bisa untuk biaya pendidikan anak kuliah nanti, bisa untuk kita mau keluar negeri atau mau senang-senang, itu tergantung dari kebutuhan nasabah. Misalkan Bapak mau ngasih anak warisan sebesar 1 miliar rupiah, ya kan? Bapak nggak perlu nabung tuh yang tadi saya jelasin sampai 100 tahun, nggak perlu. Dalam ini 1 juta, ya kan? Di sini Bapak cukup nabung 60 bulan aja. Jadi kalau misalkan Bapak nabungnya 1 juta, berarti Bapak harus nabung selama 60 bulan, berarti 60 juta saja. Kalau yang 700 berarti cukup 42 juta saja. Kalau yang 21 juta cukup 350 ribuan. Tahun ke-6 sampai usia nasabah 74 itu dapat nilai investasi. Uangnya diinvestasikan 100%. Jadi Makanya uang- pertumbuhannya dahsyat. Uang Bapak itu ditempatkan di pasar modal, ditempatkan di obligasi, saham, reksadana. Tapi tugas itu bukan tugas kita, itu ada tugas manajer investasi dari Salimigro dari saya. Dalam hal ini saya, itu urusan dia. Urusan kita nabung dan ngajak orang nabung. Udah gitu. Oke. Jadi Bapak cukup nabung 21 juta di 60 bulan berikutnya. Bapak stop nabungnya, uang Bapak sudah menjadi 24 juta. Di tahun berikutnya lagi sudah menjadi 29 juta. Di tahun berikutnya lagi 34 juta. Terus panjang Bapak nggak ambil, itu akumulasi pertumbuhan yang jadinya 20%. 30 tahun kemudian 1 miliar. kalau yang nabungnya 350. 350. Kalau yang nabungnya 700 lebih besar Dahsyat lagi. Kalau yang nabungnya 1 juta Lebih mantap besar lagi. Dan ini bisa gratis Nabungnya. income. Karena dapat Jadi saya gaji. bilang investment itu Bapak nabung berkembang kan. Itu penjelasan tentang investment. Insuran, Bapak nabung di bank diproteksi asuransi jiwa nggak? Enggak. Enggak lah. Enggak. Bapak nabung di bank nih, terus Bapak meninggal, Bapak cover nggak sama asuransi jiwa? Agak. Enggak dong. Mau itu susah, harus ini dulu kan begitu, baru proteksi. Bapak nabung ini proteksi, meskipun nabungnya belum lunas, paham ya? Iya. Baru sebulan aja itu, terlalu bisa meninggal itu diproteksi. Kalau yang nabung 3,5 21. Kalau yang nabungnya 742, kalau yang nabungnya 1 juta 60 juta. Nah itu yang disebut dengan insuran. Income, makanya kayak 3 insuran, income, ya udah Bapak bisa nabung gratis, bisa dapat gaji, gitu. Gajinya nggak tanggung-tanggung, ratusan juta, puluhan juta. Tapi memang semua diawali dari nol. Iya. Semua yang udah dapat sekarang ratusan juta, puluhan juta, itu dari nol. Masuk kita ini dari nol. Dan kita udah rasain itu. Dan kita udah gratis kok. Kita udah nggak nabung uang pribadi. Saya sekali doang nabung uang pribadi.
Saya ikut ini cuma sekali nabung uang pribadi, tak saya cari, tak besok 900, besok lagi, tak bagi saya 2 juta. Sekarang saya udah punya 6 polis, semuanya gak ada. Bahkan ada sisanya buat beli Posisinya saya. udah 5 juta pak per bulan. Gitu. Iya. Posisinya. Berapa orang tuh? Ya pokoknya dari 1 sekarang udah 6. 6. Udah 6 polis. Gitu. Dasar pak.